Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa dengan saya di tutorial series dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, seri kedua, yaitu tentang model-model perangkat lunak. Perkenalkan, saya Adam Bahtiar dan saya akan memandu kawan-kawan sekalian untuk lebih memahami tentang rekayasa perangkat lunak, khususnya pada seri model-model proses perangkat lunak. Oke, kita akan mulai dari presentasi kita. Oke kawan-kawan, sebagai pengantar, kita akan mulai mempelajari tentang model-model perangkat lunak atau model-model proses di dalam pengembangan perangkat lunak. Roger Pressman itu menyatakan bahwa proses perangkat lunak merupakan kerangka kerja untuk aktivitas, tindakan-tindakan, dan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Lebih lanjut, proses perangkat lunak juga didefinisikan sebagai pendekatan yang digunakan pada saat perangkat lunak direkayasa. Dan pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang mencakup teknologi berupa metode, teknik, dan perkakas yang terotomatisasi. Artinya semua hal di dalam proses pengembangan perangkat lunak itu sifatnya otomatisasi. Model pertama di dalam model proses pengembangan perangkat lunak kita sebut sebagai model generik. Model generik ini model yang sangat tua dan kurang lebih dimulai sekitar tahun 1950 dengan berbagai macam problematika di sana. Namun uniknya proses generik ini masih digunakan sampai sekarang, bahkan di beberapa perguruan tinggi model proses generik dalam pengembangan perangkat lunak masih sangat umum digunakan pada skripsi-skripsi mahasiswa. Nah, model proses generik ini adalah berisi tentang kerangka kerja yang diisi oleh aktivitas-aktivitas penyangga. Nah, setiap aktivitas penyangga itu diisi oleh sejumlah aktivitas kerangka kerja. Saudara bisa lihat di bagian sini. Jadi sebuah proses perangkat lunak itu terdiri dari proses kerangka kerja sebagai induk semangnya atau sebagai intinya, sebagai awalannya. Baru kemudian di dalamnya terdiri dari aktivitas kerangka kerja, aktivitas penyangga, dan aktivitas kerangka kerja mulai dari aktivitas pertama sampai dengan aktivitas ke N. Besarannya berapa banyak aktivitas kerangka kerja itu tergantung dari seberapa besar skala pengembangan perangkat lunak yang ingin dilaksanakan. Nah, dari masing-masing aktivitas di dalam kerangka kerja terdapat sebuah tindakan. Jadi di setiap kerangka kerja ini terdiri dari tindakan-tindakan. Nah, dari tindakan-tindakan tersebut didefinisikan menggunakan himpunan pekerjaan atau yang kita biasa sebut sebagai task set. Tugasnya adalah mengidentifikasi pekerjaan yang harus diselesaikan. Dari sini nanti semua tim dalam pengembangan perangkat lunak mengetahui apa yang mereka harus lakukan. Di dalam model generik atau model proses generik terdapat 5 aktivitas kerangka kerja yang utama. Kelima aktivitas itu dimulai dari komunikasi dan diakhiri dengan deployment atau penyerahan kepada pengguna atau pemberian barang kepada pengguna. Kalau kita analogikan dalam membuat sebuah rumah, maka proses atau aktivitas komunikasi adalah aktivitas pertama antara kontraktor dengan pemilik rumah, ingin membangunnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, itu kemudian dituangkan di dalam komunikasi atau aktivitas komunikasi. Lalu ujungnya adalah si pemilik rumah nanti akan diberikan kunci rumah oleh kontraktornya. Jadi itulah tahap yang terakhir. Maka sebelum tahap-tahap itu, setelah pengguna atau setelah si pemilik rumah ingin menceritakan apa kebutuhannya dalam spesifikasi rumah yang dia inginkan, maka kemudian kontraktor melakukan perencanaan, pemodelan, dan konstruksi. Konstruksi mulai bangunannya dibangun dan lain sebagainya hingga bangunannya selesai. Nah, konsep yang seperti itu yang bentuknya berurutan mulai dari komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, kemudian menyerahkan atau deployment, itu disebut sebagai proses aliran yang linear atau sequential. Sequential adalah proses yang berurutan. Jadi
Setelah komunikasi dilakukan, perencanaan dilakukan. Setelah perencanaan dilakukan, pemodelan dilakukan. Setelah pemodelan dilakukan, konstruksi dilakukan. Setelah konstruksi, baru deployment. Proses ini proses yang sangat kaku dan berjalan linear. Jadi tidak ada proses kembali dan lain sebagainya. Kemudian berbeda dengan aliran proses yang linear, maka muncullah aliran proses yang iteratif. Karena kekakuannya tadi, maka muncullah aliran proses yang iteratif. Kita bisa lihat pada gambar, saudara bisa lihat pada gambar ini, maka proses komunikasi dan perencanaan itu adalah satu kesatuan yang ada garis kembalinya atau garis iteratifnya. Artinya proses ini atau aktivitas ini, dua aktivitas ini bisa dilakukan secara iteratif. Artinya komunikasi, pemilik rumah ingin mengkomunikasikan, saya maunya begini, 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 kemudian direncanakan, kemudian dikonsultasikan lagi, dikomunikasikan lagi, sehingga sampailah pada satu ruang lingkup yang disepakati bersama. Baru hasil ruang lingkup tersebut dilakukan pemodelan. Tentu saja dalam pemodelan terjadi iteratif, self iteratif atau mengiterasi dirinya sendiri atau mengiterasi aktivitas itu sendiri. Kenapa? Karena pemodelan ini bisa jadi dilakukan berulang kali karena ada pengujian terhadap model sehingga didapatkan model yang paling fit dari rencana yang disusun. Kemudian baru dikonstruksi. Nah, keempat proses atau aktivitas ini bisa dilakukan juga berulang. Jadi dari proses konstruksi dilakukan komunikasi lagi, direncanakan lagi, dimodelkan lagi, konstruksi lagi sampai menemukan satu titik di mana semua ruang lingkup berjalan dengan baik. Dan kemudian dilakukan penyerahan kepada pelanggan. Model berikutnya atau dari aktivitas model generik itu adalah aliran proses yang sifatnya evolusioner atau siklus. Kita sebut siklus adalah, kenapa kita sebut siklus? Karena proses iteratifnya, kembalinya itu tidak terjadi di setiap fase, tapi setelah semua fase telah selesai dilaksanakan, baru dia kembali untuk ke fase awal. Ini yang kita sebut sebagai proses yang siklus atau evolusioner. Nah, dari 3 aliran proses ini ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penerapannya. Maka kemudian dari model generik itu muncullah aliran proses yang disebut sebagai aliran proses paralel, di mana beberapa pekerjaan atau beberapa aktivitas bisa dikerjakan secara bersama-sama. Tentu saja ini pada akhirnya akan bisa menghemat waktu dan juga menghemat biaya produksi. Tadi kita sudah melihat di sini ada satuan pekerjaan yang kita sebut sebagai himpunan pekerjaan. Lalu apa saja himpunan pekerjaan yang terjadi pada proses rekayasa perangkat lunak? Yang pertama adalah melakukan atau membuat daftar pemangku kepentingan atau stakeholder. Daftar pemangku kepentingan tersebut atau stakeholder itu untuk mendapatkan daftarnya, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan identifikasi. Lalu siapa saja stakeholder dalam sebuah perekayasaan perangkat lunak? Stakeholder dalam proses tersebut atau dalam rekayasa perangkat lunak itu terdiri dari sponsor, kemudian tim proyek, kemudian pengguna, kemudian customer. Jadi 3 hal itu atau 4 hal itu. Itulah stakeholder dari atau pemangku kepentingan dari sebuah rekayasa perangkat lunak. Siapa sponsor? Sponsor adalah orang yang membiayai proyek. Lalu tim proyek siapa? Tim proyek adalah kontraktor tadi yang mencari tahu apa keinginan dari sponsor atau kebutuhan sponsor yang kemudian untuk dikonstruksi menjadi sebuah perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhannya. Setelah kita bisa mendapatkan daftar pemangku kepentingan tersebut, selanjutnya baru kita melaksanakan yang disebut sebagai kick-off meeting. Kick-off meeting adalah meeting awal atau pertemuan awal atau rapat awal yang dihadiri oleh semua stakeholder. Tujuannya apa? Untuk menyamakan persepsi. Atau pertemuan ini bisa berlangsung beberapa kali untuk mendefinisikan atau mengidentifikasi seluruh kebutuhan. Jadi customer menceritakan apa kebutuhannya terhadap sistem, kemudian user demikian juga, kemudian sponsor demikian juga, menceritakan semua kebutuhannya apa. Bahkan tim proyek juga menceritakan kepada project manajernya apa saja yang dia butuhkan.
Itulah yang ada di dalam himpunan pekerjaan ketiga, yaitu bertanya pada masing-masing pemangku kepentingan terkait dengan kebutuhannya. Yang keempat adalah dari semua itu kemudian disusun sebuah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, atau yang kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya sebagai software specification, software requirement specification, atau dokumen kebutuhan perangkat lunak. Dokumen tersebut kemudian didiskusikan dengan mengembangkan daftar spesifikasinya. Jadi dirinci lagi tuh daftar spesifik terhadap kebutuhannya. Kebutuhan sponsor apa, kebutuhan user apa, kebutuhan masing-masing. Lalu dari semua daftar kebutuhan tersebut barulah kita bisa menentukan atau menentukan prioritas kebutuhan berdasarkan dokumen final spesifikasi kebutuhan tadi. Nah, menetapkan prioritas itu butuh dikomunikasikan lagi dengan semua stakeholder. Di dalam proses pengembangan perangkat lunak itu terdapat pola-pola dalam pengembangannya. Amber dalam bukunya, itu Anda bisa cari di dalam AMB 98, searching aja di Google, itu menyarankan ada 3 jenis pola dalam proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah pola tahapan, yaitu mendefinisikan masalah yang berhubungan dengan aktivitas kerangka kerja dalam sebuah proses. Maka pola tahapan itu adalah pola yang tadi kita lihat di dalam himpunan-himpunan pekerjaan. Maka tahapan-tahapan demi tahapan itu didefinisikan, maka terbentuklah pola yang disebut sebagai pola tahapan. Yang kedua adalah pola pekerjaan, yaitu mendefinisikan yang berhubungan dengan aksi atau detail-detail yang ada di dalam setiap tahapan tadi. Dan yang terakhir adalah pola fase, itu adalah pola di dalam 5 aktivitas besar yang ada dalam proses pengembangan perangkat lunak di model generik ataupun di model-model yang lain. Itulah sepintas saudara bisa lihat atau kawan-kawan sekalian bisa lihat bagaimana sebuah perangkat lunak dikembangkan melalui proses generik. Kita akan masuk berikutnya ke model berikutnya yang kita sebut sebagai model proses perspektif atau model tradisional. Kenapa model tradisional? Karena model ini adalah model yang paling banyak digunakan, paling banyak dikenal, dan paling banyak kemudian dikembangkan untuk menjadi model-model berikutnya. Munculnya model prospektif ini, proses perspektif atau model tradisional ini, dengan tujuan untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi dalam model generik. Waktu yang lama, biaya yang besar, dan lain sebagainya. Karena kegagalan sebuah proyek pengembangan perangkat lunak itu atau kegagalan sebuah perekayasan perangkat lunak itu diakibatkan karena beberapa hal yang terkait dengan waktu, kualitas, biaya, dan ruang lingkup yang tidak terdefinisi dengan baik. Maka model perspektif menetapkan kumpulan elemen proses yang ditentukan dan dapat diprediksi aliran prosesnya. Itulah yang menyebabkan model ini sampai hari ini masih digunakan. Ada beberapa model dalam pengembangan perangkat lunak yang masuk dalam model perspektif atau tradisional. Yang pertama kita sebut sebagai model air terjun, atau yang mungkin kawan-kawan sekalian pernah dengar dengan nama model waterfall. Yang kedua adalah model incremental, dan yang terakhir adalah model evolusioner. Kita kupas satu demi satu. Model air terjun atau yang disebut sebagai waterfall, atau yang banyak orang juga sebut sebagai SDLC, Software Development Life Cycle, atau siklus hidup klasik pengembangan perangkat lunak, merupakan pendekatan yang sistematis dan sekuensial. Jadi sifatnya berurutan. Sama seperti dengan model generik, namun dengan pendekatan yang lebih berbeda. Dimulai dari spesifikasi kebutuhan, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan yang terakhir adalah sama, deployment. Kemudian karena perkembangannya yang dinamis, perkembangan perangkat lunak itu yang sangat dinamis, maka model ini kemudian bervariasi menjadi sebuah model yang disebut sebagai model V. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini adalah model V, ini adalah model awalnya. Perbedaan yang terjadi antara model air terjun biasa atau model waterfall biasa dengan model V adalah pada model V itu mengedepankan jaminan kualitas di setiap aktivitas yang terjadi pada model air terjun biasa. Ya, jadi saudara bisa lihat, kawan-kawan sekalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ketika proses komunikasi yaitu requirement modeling, maka ini ada garis turun ke bawah dan juga ada garis naik ke atas. Di bagian yang sebelah sini itu kita sebut sebagai
jaminan kualitas. Di bagian di sebelah sini, ini adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunaknya. Artinya, setiap saat ketika kode sudah mencapai pada kode generation atau masuk pada tahap construction, setiap unit yang ada di dalam kode tersebut itu dilakukan testing atau pengujian jaminan kualitas. Nah, testing ini dimulai dari testing yang paling kecil, yaitu unit testing, sampai kepada dengan acceptance testing. Unit testing berfungsi untuk mengetes atau melakukan uji coba, menjaga jaminan kualitas dari kode-kode yang dibuat. Jadi kalau dalam tahap pengkodean, kode itulah yang kemudian diuji jaminan kualitasnya. Tentu saja sebelum kita menguji jaminan kualitas, kita harus menentukan standar kualitas kita terhadap kodenya seperti apa. Itu nanti bisa saudara pelajari di dalam mata kuliah yang lain, yang seperti mata kuliah testing dan implementasi perangkat lunak. Itu lebih detail di sana. Nanti ada pengujian yang disebut sebagai white box, ada pengujian yang disebut sebagai black box. White box menguji ke dalam kode, sementara black box lebih ke arah acceptance. Kemudian dari setiap komponen, setelah kita melakukan uji testing terhadap unit, kita melakukan testing lagi atau pengujian terhadap desain. Itu yang disebut sebagai integration testing. Kemudian kita juga menguji dari sisi arsitekturnya yang kita sebut sebagai system testing, dan terakhir adalah kita melakukan pengujian dari requirement modelingnya. Itu yang kita sebut sebagai acceptance testing. Nah, orang-orang yang melakukan testing di setiap fase ini adalah orang-orang yang berbeda. Di unit testing itu biasanya adalah seorang programmer yang melakukan pengujian terhadap kode yang dia buat atau kode orang lain yang dia buat. Kemudian di sistem testing di sini adalah yang menguji adalah sistem analis kalau dalam sebuah tim proyek. Dan yang terakhir di sini adalah acceptance testing, yang menguji adalah stakeholder tadi, yaitu pemilik proyek atau orang yang punya kebutuhan terhadap software tersebut. Begitulah kira-kira model air terjun atau model waterfall bekerja. Dalam perjalanannya, model ini terus kemudian mengalami beberapa kekurangan atau memiliki beberapa kekurangan. Apa kekurangan dari model ini? Model ini kaku dalam penerapannya. Artinya dalam setiap proses ini kita harus memastikan bahwa tahap demi tahap itu selesai dilaksanakan, baru kemudian dikerjakan tahap yang lain. Jadi walaupun nantinya ada proses yang sifatnya iteratif, tapi iteratifnya itu nggak selalu langsung, seperti yang saudara bisa lihat di sini. Ini nggak selalu langsung. Jadi misalnya di komunikasi iteratif lagi nggak, jadi dia sebenarnya tidak langsung iteratif. Maka namanya tadi model air terjun. Kemudian hasil rekayasanya kadangkala tidak sesuai dengan kemauan pengguna. Kenapa ini bisa terjadi? Kegagalan ini bisa terjadi, yaitu tadi karena nggak semua pemilik proyek atau orang yang minta dibuatkan software itu memahami apa kebutuhannya. Oleh karena itu nggak bisa atau tidak bisa satu kebutuhan dalam pembuatan software itu dituangkan dalam satu kali pertemuan seperti yang diinginkan dalam model ini. Jadi semua requirement itu ditaruh di dalam proses communication. Maka kalau sudah pindah ke planning, jadi semua kebutuhan itu kalau ada yang baru nggak bisa diakomodir dalam prosesnya. Yang terakhir adalah proses ini memakan waktu yang relatif lama. Tapi walaupun model ini cenderung memiliki kelemahan, khususnya apalagi di zaman IT seperti sekarang ini, di mana semua software itu dibangun dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan kita itu nggak sadar bahwa sebenarnya terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam sebuah software aplikasi yang nggak bisa kita rasakan, atau kita nggak ngerasain bahwa ternyata ada perubahan yang demikian besar dalam software yang kita miliki. Hal itu karena demikian cepatnya model pengembangan perangkat lunak juga bergerak. Itulah permasalahan yang terjadi. Namun ada satu hal yang baik di dalam proses atau model proses air terjun
yaitu dokumentasi yang cenderung lebih rapi dalam melakukan perekayasaan perangkat lunak. Jadi dokumentasi rekayasa perangkat lunaknya itu cukup di model ini itu lebih rigid dan lebih bisa dibaca kembali itu dibanding dengan model yang lain. Oke, kita pindah ke model berikutnya yang disebut sebagai model incremental. Model incremental sesuai dengan artinya, incremental yaitu penambahan sedikit demi sedikit dengan menggabungkan proses-proses atau elemen-elemen dalam proses linear dan proses yang paralel tadi. Kalau Anda bisa lihat di sini ada increment 1, increment 2, dan increment ke N. Itu artinya setiap software yang dikembangkan itu dikembangkan dalam bagian-bagian yang kecil, kemudian berpindah ke bagian yang lebih kecil lagi, kemudian sampai dengan bagian yang terakhir. Nah, kalau kita lihat di dalam setiap incremental atau di setiap penambahan, itu terjadi fase atau aktivitas yang sama seperti aktivitas di air terjun. Jadi model incremental itu adalah membagi satu kebutuhan yang besar dalam sebuah pengembangan perangkat lunak menjadi elemen-elemen yang kecil yang kemudian setiap elemen itu diisi lagi dengan tahapan aktivitas pengembangan perangkat lunak yang sama sampai dengan tahapan yang paling akhir. Itu kira-kira. Maka diharapkan kelemahan yang terjadi tadi di model yang sebelumnya itu di model incremental bisa diatasi. Model berikutnya atau model yang terakhir dalam model tradisional itu kita sebut sebagai model prototype atau prototipe dan model spiral. Model prototipe itu mengedepankan penyusunan prototipe dari sebuah kebutuhan yang telah disampaikan oleh pengguna supaya tadi ketika pengguna ternyata memiliki kebutuhan yang baru maka bisa segera dilaksanakan. Nah, contoh-contoh dalam dua model ini, prototype maupun spiral itu adalah misalnya adalah Microsoft Office. Microsoft Office itu dibangun dalam versi macam-macam. Mungkin yang pertama Anda kenal adalah versi 2003. MS Office 2003 atau biasanya Word 2003, kemudian naik sampai sekarang dengan Microsoft Office 2019. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi setiap versi itu melahirkan satu kebutuhan baru, mengakomodir satu kebutuhan baru, mengakomodir satu kebutuhan baru. Nah, apa efeknya ketika model semacam ini kita gunakan? Model yang semacam ini kita gunakan adalah software itu akan panjang umurnya. Maka kita bisa lihat Microsoft Office itu mulai dari 2003 sampai dengan 2019. Jadi cukup panjang proses itu berlangsung. Nah, apa saja fase atau tahapan yang ada di dalamnya? Sebenarnya fasenya tetap sama seperti dengan model generik atau model air terjun karena itu adalah model tertua. Tapi yang berbeda adalah implementasinya. Bagaimana setiap pengembang perangkat lunak itu rekayasa perangkat lunak itu mengimplementasinya berbeda-beda. Bisa prototype, bisa incremental, bisa spiral, dan bisa model-model yang lain. Nah, di minggu depan atau di materi selanjutnya, di video selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana metode berikutnya atau metode pengembangan perangkat lunak yang tidak tradisional atau yang sekarang digunakan oleh hampir semua startup IT di Indonesia, baik itu Gojek, Grab, Traveloka, apalagi Tokopedia dan lain sebagainya, yang nanti kita sebut sebagai manajemen modern atau Scrum. Oke, jadi nantikan di video selanjutnya pembahasan soal model-model di dalam pengembangan perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa disaksikan video berikutnya yang nanti akan saya share ke teman-teman sekalian. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.